musiknya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, ya langsung aja biar aku langsung istirahat dan tidur ya. Aku habis latihan barusan. Di situ kan banyak yang komen ya bahwa Dewi Persik itu mengendorse para dokter yang ada di podcast saya. Oke, aku mau kasih tahu ke kalian semuanya, jangan sampai membuat fitnah yang tidak-tidak. Karena dokter yang datang di podcast saya itu semua adalah dokter yang saya minta tolong untuk saya mendapatkan edukasi yang benar itu seperti apa gitu. Jadi dokter itu tidak di-endorse, dokter itu juga tidak dibayar. Jadi benar-benar dokter itu datang ke podcast saya benar-benar untuk mengedukasi. Jadi kalau misalkan ada netizen yang bilang bahwa dokter-dokter yang datang di podcast saya itu adalah menyerang DY, memojokkan DY, mereka tidak ada niat untuk memojokkan DY dan juga menghina DY atau menyindir. Jadi kedatangan mereka yang memang benar-benar untuk mengedukasi kita-kita yang awam gitu loh. Jadi tolong kalau misalkan berbicara atau komen jangan sampai bersuuzon atau apa ya gini loh, karena terserah lah ya orang mau bilang bacot, mau bilang saya tahu gitu. Pasti dengan saya speak up kayak gini, dengan saya berbicara seperti ini, pasti ada orang yang benci, ada orang yang suka. Karena memang kan sebagian masyarakat kita ini pasti kan dibagi 4 ya. Salah satunya adalah orang itu memang benar-benar orang pinter, orang yang paham tentang edukasi. Terus yang kedua, mungkin orang itu memang benar-benar gak paham tentang edukasi. Terus yang ketiga, orang yang awam ya, memang benar-benar gak awam, gak ngerti tentang edukasi. Terus yang keempat, ini adalah orang yang cuman asal ikut-ikutan atau berdasarkan ya udah ikut-ikutan, percaya aja. Yang sana begini ikut, yang sana begitu ikut. Macam-macam orang kita kan seperti itu ya gitu. Nah, di sini nggak usah pada ribut-ribut merasa bahwa dokter ini dokter itu ini, udahlah ya. Ini lagi pandemi, nggak usah yang aneh-aneh mikirnya, santai aja, nggak usah terbawa suasana panas. Terus Mami nggak ikut jadi juri Indosiar Welcome Lida. Nanti sayang, nggak ada malam ini, aku ikut tapi bukan hari ini, kayaknya tanggal 14 apa 16 gitu. Terus Safari hai, siapa ini? Mindia. Jadi intinya capek say kalau ngomongin tentang dokter-dokter. Terserah kamu lah ya, mau suka dokter yang mana. Apakah mau suka dokter yang itu, mau suka dokter yang ini, itu terserah kamu. Cuman kalau aku pribadi, aku sebenarnya bukan orang yang suka ikut campur. Hanya karena foto saya kemarin itu ada di kontennya DY, mau tidak mau akhirnya saya ikut nyemplung gitu loh. Kata-kata maaf kan sudah ngomongin masalah maaf. Sekarang masalahnya bukan masalah maaf itu. Berapa kali ya saya bilang, masalahnya itu adalah para netizen itu bertanya kepada saya. Lah yang namanya orang bertanya, saya harus jawab. Kenapa sih mbak kok ribut-ribut sama DY? Ya kan saya sudah jawab. Terus kenapa sih mbak kok ikut campur masalah Mbak Kartika Putri? Kan saya jawab juga. Jadi segala sesuatu apapun itu jangan dihubung-hubungkan dengan si DY dan si DY. Karena memang setiap orang cara belajarnya itu kan berbeda-beda ya. Ada orang yang belajarnya dengan cara misal nih, kalau kebetulan saya muslim ya, kalau misalkan kita ngelihat kiai yang ngebentak terus ngejelek-ngejelekin orang, itu saya nggak suka. Nah ada orang yang pengikut yang seperti itu tuh suka.
Ada orang juga yang misalkan kiainya itu berbicaranya itu general, universal. Dia tidak memojokkan si A, dia tidak memojokkan si B. Seperti Zakir Naik, kalau misalkan kita lihat di YouTube, aku suka tuh, dia tidak kalem, terus bahasanya juga kalem, enak penyampaiannya, aku suka. Jadi kan sebenarnya tergantung bagaimana caranya orang itu memilih gurunya sendiri atau memilih panutan mana yang terbaik buat dia. Jadi jangan marah-marah apabila saya ataupun yang lain itu tidak sependapat dengan para netizen yang memang memilih DY gitu loh. Karena setiap orang itu kan pasti punya didikan berakhlak yang berbeda-beda ya. Ada yang dari kecil dia mendapatkan pendidikan akhlak, ada yang baru dia mendapatkan pendidikan akhlak, ada yang tidak pernah mendapatkan pendidikan akhlak. Jadi kalau misalkan otak kita disamakan dengan otak orang lain itu tidak akan mungkin. Jadi segala sesuatu apa itu kalau bisa jangan berbicara kasar atau mudah menghakimi siapapun itu. Saya pribadi tahu niatnya si dokter Greg, dokter Nanang, dokter Frankie, dokter Rudy, dokter Dewa, dokter Cindy, dokter SPKK itu dokter Handrianto. Nah ini mereka itu ahli di bidangnya masing-masing. Contoh nih, kalau misalkan orang sakit jantung, otomatis dokternya yang paham tentang jantung. Kalau misalkan ada orang sakit ibaratnya ada spesialisnya, begitupun juga masalah hukum ada spesialisnya gitu. Yang saya capek itu bukan saya baru latihan, tiba-tiba notifikasinya berbicara tentang hal-hal yang beginilah, ini artis suka cari masalah, ini artis begini, ini artis begitu. Mbak, Mas, ya ini baju tidur saya. Tolonglah ya, apabila saya tidak sependapat dengan sampean-sampean ini atau mbak-mbak ini, nggak perlu dihujat gitu loh. Justru di saat saya menjadi orang bodoh, saya mau belajar. Yang namanya sumber itu bisa mendapatkan sumber dari mana saja mbak, gitu loh. Jadi nggak boleh asal main kata-kata yang nggak sopan. Kan pastinya kan kalau misalkan nih kalau saya nggak sampai ke jalur hukum, bukan berarti saya itu adalah orang yang senang dengan permasalahan. Jujur, kalau mau niat comot-comotin orang itu gampang mbak, tapi saya itu banyak kerjaan. Bukan berarti saya nggak bisa loh ya, walaupun saya banyak kerjaan. Kondisinya adalah saya itu mencoba untuk menjadi orang yang sabar dan melihat sampai mana sih, sejauh apa sih gitu loh. Karena aku menjadi kamu nggak bisa, kamu pun menjadi aku nggak bisa. Otak saya pun juga ada di otak kamu juga nggak mungkin, otak kamu ada di otak saya juga nggak mungkin. Jadi tolong hargai setiap persepsi. Nah, kalau berbicara mengenai akhlak, Allah Dewi Persik, lu sendiri aja gak punya akhlak. Lu sendiri aja pakaiannya kebuka, lu sendiri aja keluar aurat sampai tete, pantat kemana-mana. Oke, saya kasih tahu ya mbak, apa sih artinya akhlak itu? Saya kasih tahu nih sama mbak-mbak yang netizen yang pendukungnya DY ya. Begini ya mbak, Mas, akhlak itu bahasa Jawa. Akhlak itu artinya, nih ya, terserah lah ya kalian mau dengerin saya atau enggak. Wah, saya sih memang bukan seorang yang alim atau orang yang ahli agama. Tapi saya diajarkan oleh orang tua saya begini. Nak, kamu tuh harus punya akhlak. Contoh nih, akhlak itu adalah perbuatan. Kenapa kok harus ada etika? Itu kan etis atau kalimat etis ke orang tua misalkan, ngebentak orang tuanya. Mah, kamu kurang ajar ya mah misalkan.
pasti orang tua marah. Akhlakmu tuh di mana? Kok nggak dipakai? Etis nggak kayak gitu? Itu maksudnya. Maksudnya akhlakmu tuh di mana? Kenapa etika kamu nggak dipakai? Itu maksudnya. Jadi kalau kalian nggak ngerti akhlak itu artinya apa, etika itu artinya apa, nggak usah ngadi-ngadi deh mas, mbak, ya, gitu loh. Apa? Iya, itu namanya akhlak sayang. Akhlak itu ada 3 mbak, yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Nah itu namanya akhlak, gitu loh ya mbak. Etika itu apa? Etika itu adalah tatanan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Itu harus punya tatanan hidup. Gimana kita tidak punya tatanan hidup? Yang ada negara kita itu hancur. Yang ada kita akan main serobot. Yang ada itu tahu istrinya orang, langsung main asal diperkosa, lain asal langsung ditidurin. Itu namanya etika. Kan gak etis istrinya orang ditidurin sama suami orang atau sama laki-laki lain. Contohnya seperti itu. Makanya jika kamu merasa orang yang berakhlak, kamu harus punya etika dimanapun kamu berada. Jangan mengaku kamu punya akhlak kalau kamu gak punya etika. Itu maksudnya mbak. Semoga dengan cara bicaraku yang lembut ini bisa masuk di sampean-sampean yang mbak itu. Dan kalau misalkan mbak-mbak semuanya ini memang ingin mendapatkan edukasi, tidak ada edukasi yang salah kok. Mau dokter DY, mau dokter Grit, mau dokter Frankie, atau semua dokter lah. Saya yakin mereka edukasinya tidak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan kami orang awam ini, wajar kok sebagai seorang dokter emang boleh ya menyebutkan merek. Jadi jangan kemana-mana. Ini kita bicaranya itu bukan bicara ke yang lain-lain, tapi bicaranya contoh nih. Saya kan lihat di Instastory-nya dokter, ya kan? Saya dikasih tahu informasi, ya kan, sama teman-teman saya. Aurat dipakai dong, oke. Saya punya akhlak. Makanya ketika saya di masjid, saya tidak pakai celana pendek atau kelihatan belahan saya. Karena saya punya etik, karena itu tidak etis. Nah, contoh, saya lagi di kolam renang, saya pakai baju renang. Auratnya kelihatan atau saya pakai baju renang. Itu tandanya saya punya akhlak. Kenapa? Karena saya menempatkan diri. Kalau saya nggak punya akhlak, di tempat masjid saya kelihatan belahannya. Di masjid pun saya juga kelihatan belahan pantatnya mungkin gitu loh. Jadi saya rasa yang dinamakan akhlak itu adalah tatanan gitu. Pansos, astagfirullahaladzim. Oke, kita berbicara mengenai dokter-dokter yang dikatain pansos dan cari panggung ya. Cobalah kita berpikir secara pintar dan hati yang terbuka ya. Begini, kalau kamu bicara saya pansos, saya kasih tahu kamu. Saya nggak perlu lah ya bilang panggung saya ada berapa, tapi saya mau kasih tahu kamu. Mudah-mudahan kamu bisa jadi orang yang pintar. Setahu saya, yang namanya edukasi itu dari dulu para dokter pasti kasih tahu tentang edukasi. Cuman tergantung kalian ini nontonnya sinetron apa gosip atau news. Kalau nonton sinetron kalian gak bakalan bisa dapat edukasi. Kalau saya dari dulu gak tahu tuh yang namanya itu dokter DY. Baru ini aja saya tahu setelah nama saya disentil dimasukin kontennya dia. Baru saya tahu dokter ini siapa sih, cari ribut mulu sama gue. Baru saya tahu. Kemarin gak tahu dia punya masalah sama ibu KP atau istri Habib itu aja saya gak tahu. Sejak kapan sih Dewi Persik mau tahu urusan orang? Gak tahu saya. Gitu loh. Jadi karena saya tuh sibuk mbak, satu hari aja saya harus tiga treatment yang harus saya hadapi. Salah satu contoh nih, saya berhubungan dengan beberapa merek brand ternama yang bayar saya hampir MM-an itu. Saya harus belajar jaipong, saya harus belajar pole dance, saya harus belajar aerial, saya harus belajar beberapa lagu yang suara saya sampai habis. Kalau kalian mau tahu ya. Jadi kalau misalkan mau cari panggung, alhamdulillah panggungnya itu selalu terbuka untuk saya. Saya dikasih panggung sama mereka. Dewi Persik, mereka kasih tanggal
Alhamdulillah gitu. Jadi ini biar lumayan ya, biar kalian itu pinter. Jadi kalau misalkan kalian bilang bahwa saya itu pansos sama atas masalah ini, atau atas masalah yang viral-viral ini, aduh, nggak apa-apa lah. Namanya orang itu kan pasti ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang orang ikut-ikutan. Contoh nih, contoh jangan jauh-jauh. Ada orang yang memang orang ini asal percaya sama si X, sehingga apapun yang diomongin sama si X ini percaya setengah mampus. Saya mau kasih tahu sama kalian semua ya, setiap profesi itu, mau profesi dokter, mau profesi apapun itu, jangan ditelan begitu saja. Tapi kamu harus bisa cari sumber dari sumber A, sumber B, sumber C, sumber D untuk bisa mendapatkan wawasan. Itu baru orang pinter. Jangan hanya karena profesinya profesinya itu dokter, terus kata si dokter itu kalau misalkan pakai ini itu bisa rambutnya itu langsung lebat loh, langsung tumbuh di sini 3 hari langsung keluar tuh di sini, harganya 20 juta, langsung percaya. Jangan. Kamu harus tes dulu. Di mana itu? Bener nggak? Jangan terus karena dokter yang bilang, terus kemudian kamu langsung yang tadinya itu rambutnya botak, langsung percaya. Katanya tuh bir peletok katanya bisa bikin rambut kita itu lebat loh. Kata siapa? Kata dokter itu. Terus kalian percaya? Nggak bisa begitu. Harus dicari dulu kebenarannya. Gitu loh. Jangan hanya karena mentang-mentang profesinya dokter, terus kemudian kalian telan begitu saja. Makanya segala sesuatu itu, saya tidak menyalahkan profesinya loh ya. Saya tidak menghujat profesinya, karena yang saya maksud itu adalah oknumnya. Hati-hati dengan oknum yang menyalahgunakan profesi, takutnya demi kepentingan bisnis, demi kepentingan tertentu. Lumayan profesi kita kan dokter, yuk kita bikin konten, kita ngomongin tentang begini, kan lumayan nih, satu produk dapat 31 produknya misalkan 3 juta, lumayan, orang pasti percaya lah sama kita. Tapi bagi mereka yang memang orang yang ngerti tentang edukasi, mereka ketawa, hahaha. Tapi 50%-nya orang yang ngerti, 50%-nya orang yang bodoh atau orang yang awam, orang yang malas mencari wawasan. Oh gitu ya dok. Ayo kita pakai bir peletok itu nanti bisa bikin rambut kita itu jadi lebat. Tapi harus beli di dokter itu. Ayo. Seperti itu contoh. Waalaikumsalam. Ya, seperti nggak apa-apa lah ya kalian mau hina-hina saya, apa bocong mamong apa. Di sini saya sudah ada cyber polisi kok untuk ngecek siapa yang akun-akun bodong yang berkata kotor. Sok monggo, saya silahkan kalian semua untuk bicara ya. Terus kemudian makanya saya kan nggak jawabin kan. Nah, terus kemudian si dokter ini menjawab, kenapa si dokter ini menjawab begini, si DY ini menjawab begini. Menjawab tentang rekam jejak produk dari tahun 2019. Jangan review 2019 dipakai untuk lihat 2021. Bukannya tahun 2020 sampai 2021 tetap dibahas, Dok? Maaf nih, saya tanya nih. Bukankah mereview produk itu tetap dibahas? Ini aku sebagai masyarakat umum ya, masyarakat awam nih yang tanya sama dokter. Bukan hanya dokter dia aja, tapi dokter, semua dokter. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, katanya itu kasus sudah 2019 jejak produk itu. Tapi bukannya produk itu nih ya, Pure Connection ya. Tanya langsung ke orangnya. Enggak dong, aku mau tanya sama semua dokter. Kalau aku tanya sama ke orangnya langsung berarti capek banget, aku harus Oke, sorry ya, habis minum barusan. Oke, jadi kalau misalkan aku tanya sama satu dokter, yang ada malah banyak.
capek banget aku harus ngubungi satu-satu dokter, ya nggak sih gitu kan? Apalagi aku nggak mungkin dong menghubungi lewat DM, nomor teleponnya aja aku tidak tahu, ya kan? Dan di sini juga kalau DM kan pasti banyak jutaan orang yang melihat DM, ya kan? Etikanya kan kalau memang ingin bertanya nggak pantas banget dan nggak sopan apabila aku nge-DM dokter tersebut. Yang benar itu etikanya aku harus menghubungi dokter itu yang benar. Nah di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah dipakai rekam jejak produk itu 2019, tapi kenapa dibahas dok? Ini kan udah 2020 dan 2021 tapi masih dibahas. Lah, sedangkan di sini saya butuh jawaban. Kenapa sampai sekarang BPOM belum mengklarifikasi tentang produk tersebut, dok? Dan di sini juga dilihat lagi aman gak tuh produk, kan katanya ngerti hukum. Oke, balik lagi saya bertanya sama dokter ya dok, ya sama dokter-dokter semua nih ya, dokter-dokter sejawat nih, untuk masalah kasus hukum kenapa saya nggak publish secara keseluruhan? Kenapa? Karena bukan visi kontennya. Oke, saya mau tanya sama dokter, bukannya kasus hukum harusnya dipublish dok? Karena kan yang lagi rame kan masalah itu dok, sampai netizen bertanya, kok nggak dilaporkan, kok begini, kok begitu. Justru itu kan yang harusnya kan prosedurnya itu sudah sampai mana dok, hasil pelaporannya, terus hasilnya sampai mana dok, terus seperti apa dok. Itu kan sebenarnya yang dimau kita sebagai masyarakat kalau memang ingin mengedukasi kita, karena kasusnya yang lagi rame kan seperti itu dok. Contoh nih dok, seperti saya itu begini nih. Seperti saya pernah melihat di BPOM tahun 2012. Nih. Sebentar ya. Nih. Oke. Lampiran nih. Nih gimana caranya ya? Nih. Nah, di sini Badan Pengawas Obat dan Makanan lampiran 2 public warning tanggal 14 November. Nah, 2018 tentang kosmetika mengandung bahan berbahaya, hasil laporan post market alert system. Kita sama-sama belajar karena aku juga mau belajar ya kan. Nah, di sini kan tertulis nih produk-produknya nih. Ya, di sini tertulis nih produk-produknya. Ada Nuris, ada Aura Gorgeous Night, ada NF Anti Blemish, Fager Hair Care, Conditioner permanen lah. Terus kemudian ada Deja Kosmetik, Keayuan, Karisma Kosmetik, Fairy Skin Derma. Nah, ini mengandung merkuri, mengandung hidrokoinen. Brunei, negara pemberi informasi Malaysia, Brunei. Nah, seperti ini dok. Nah ini kan baru nih hajar guys gitu loh, krim abal-abal. Nah ini kan udah di warning lah. Sedangkan yang saat ini lagi ramai diperbincangkan, anggaplah itu produk namanya H, ya kan, H. Itu kenapa kok tidak ada dipublish atau diklarifikasi oleh BPOM? Itu yang menjadi pertanyaan saya sebagai pengguna kosmetik. Tolong dijawab. Dokter tersebut kan bilang, saya tidak ingin mempublish mengenai masalah hukum yang saat ini sedang berjalan, ya kan? Lah, yang melaporkan itu kan si H. Kan kita pingin tahu dong, dok, gimana perkembangannya? Terus prosedurnya itu sampai mana? Terus hasilnya itu sampai mana? Iya dong. Harusnya itu dijadikan konten dok, sehingga masyarakat kita yang katanya bodoh ini bisa tahu sampai mana. Setuju nggak guys? Kalau memang ingin mengedukasi yang benar-benar kritis ya. Maaf karena aku pribadi adalah orang yang sangat kritis. Jadi kalau orang kritis sama orang yang hanya mendengar aja itu beda. Kalau orang kritis itu kayak saya tuh ngundang dokter ini, ngundang dokter itu, ngundang dokter ini untuk mendapatkan berita yang valid. Itu kritis. Saya itu orangnya kritis. Jadi kalau misalkan orang itu memberikan pemahaman kepada saya, misalkan udahlah, saya tuh orangnya nggak bisa yang disuruh makan, udah lu makan aja ini tempe enak, nggak bisa. Saya harus tanya, kenapa lu bilang tempe ini enak?
oh iya tepungnya dari ini begini, harus. Saya tuh orangnya kayak gitu. Begitupun di saat si dokter DY ini memberikan edukasi, saya harus menanyakan kepada dokter-dokter yang lain. Itu saya. Jadi jangan samakan orang yang kritis dengan orang yang awam atau orang yang on, itu beda. Kalau orang yang on udah ikut-ikutan. Kalau misalkan si A ngata-ngatain si A, dia akan ikutan. Nah, kalau misalkan orang yang awam, oh gitu ya dok. Oh, jadi kan dia nggak ngerti karena udah saking percayanya sama itu dokter, jadi dia percaya. Ibaratnya kasarnya nih, bir peletuk apa? Ya itulah ya, nggak tahu saya nggak pernah minum minuman keras begitu. Itu bisa bikin rambut tebal misalkan, ya dia percaya aja gitu loh. Aku bukan orang yang kayak gitu. Kalau aku orangnya orang yang kritis, apapun itu aku kritis orangnya. Jadi nggak mudah untuk nggak ada kancingnya say. Jangan ngomong tentang ini ya. Ya ada fokus sama omongan gue. Nggak ada hubungannya dengan dengan Dewi Persik ikut campur urusan itu. Bukan, ini masalah ilmu pengetahuan yang wajib harus tahu kita semuanya gitu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa sih kalau memang dokter ini salah, kenapa tidak dilaporkan aja sih sama si ini, si itu, buktinya dokter ini aman-aman aja. Oke, aku jawab ya. Dokter-dokter yang bersama saya kemarin itu, yang saya undang di podcast saya itu, mereka bukan cari panggung. Justru dengan adanya dokter-dokter itu, saya merasa berterima kasih. Karena satu, saya bisa mendapatkan ilmu. Kedua, saya bisa mendapatkan etika yang baik, supaya saya tidak terjerat pasal undang-undang ITE. Sehingga jangan sampai kita memberikan peluang kepada orang lain untuk mendapatkan celah hukum di situ. Nah, di sini kalau misalkan seperti dokter-dokter ini semuanya ini nggak ada hubungannya dengan DY, yang di konten saya itu tidak ada hubungannya dengan DY, tapi mereka pure memberikan edukasi sesuai dengan fakta. Mereka ini ada di Ikatan Dokter Indonesia, sudah tercatat di Ikatan Dokter Indonesia. Otomatis dokter Ikatan Indonesia itu sudah dan wajib mengikuti pasal-pasal yang ada. Salah satunya adalah Kodeki atau Kode Etik Kedokteran. Jadi mereka tidak boleh melanggar pasal itu. Nah, apabila kalian tiba-tiba langsung menjas dokter-dokter yang di podcast saya itu dibayar lah, dokter endorse lah, dokter yang memihak sebelah lah, itu salah. Itu menurut saya adalah pendapat orang-orang yang belum paham atau orang yang awam. Tapi saya yakin kok masyarakat Indonesia itu setengahnya adalah sudah banyak yang pinter lah untuk mengenai kasus ini. Jadi kalau misalkan mereka ada yang komplain atau yang berkata kasar, ya saya maklumi, karena mungkin salah satunya adalah dia adalah orang awam yang gampang mudah percaya dan dia tidak mau mencari informasi yang valid atau informasi yang lain, males gitu loh. Terus yang kedua, orang yang blow on atau orang yang latah. Gimana orang yang latah? Temen lu pakai itu karena bagus, dia ikut-ikutan. Jadi dia nggak punya prinsip lah. Tapi kalau orang yang memang benar-benar punya edukasi yang baik, dia pasti akan memfilter, dia akan lebih mengkritisi setiap informasi-informasi dokter yang diajak bicara. Oke. Terus kemudian di sini apabila kalian bertanya lagi, dokter itu kenapa tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Oke. Kalau mengenai laporan, karena memang selama ini belum ada para dokter-dokter ini atau masyarakat mengadukan kepada MKEK. Apa sih MKEK itu? Adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, kalau misalkan ada yang melaporkan MKEK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, itu pasti mereka akan menyelidiki tentang dokter tersebut. Apakah benar pengaduan dari si X, si B bahwa dokter ini telah melanggar kode etik seperti itu.
Jadi kalau misalkan kalian, udah deh, dokter ini kan kalau salah udah pasti di penjara, katanya orang yang awam. Udah deh, dokter ini kan katanya begini. Oke, karena memang belum ada pengaduan. Kecuali ada pengaduan dari para dokter-dokter yang lain atau dokter-dokter atau masyarakat tentang dokter tersebut, itu baru gitu sayang. Ya. Jadi bukannya saya ikut campur atau dokter-dokter itu ikut campur, melainkan kita semuanya ini menjawab pertanyaan para netizen. Gitu Mbak, Mas, yang baik, yang cantik, yang sopan, ya kan? Nah, jadi polisi aja menyebutkan tersangka aja pakai inisial, say. Nggak langsung menyebutkan nama. Itu polisi karena memang tidak boleh. Gitu loh. Bolehnya kapan? Apabila nanti ada klarifikasi dari BPOM. Gimana sih caranya? Caranya gini, aku kasih tahu nih. Katanya kalian pingin dapat ilmu, ya kan? Nih. BBPOM diserang, Lokapom di kabupaten ini contoh ya. Tangerang dilakukan pemeriksaan terhadap toko kosmetik yang diduga menjual obat ilegal di Kabupaten Tangerang. Ini berita aktual, misalkan nih, Selasa 2 Maret 2021, Lokapom di Kabupaten Tangerang lakukan pemeriksaan terhadap toko kosmetik yang diduga mengedarkan obat-obatan tertentu atau ini ya, di kawasan nih. Bersinergi dengan Satpol PP. Nah, ini nih. Jadi contohnya kayak begini, darling. Tuh, contohnya tuh kayak begini. Nah, aku mau kasih tahu kalian ya. Kalau kalian bilang bahwa maaf nih punten banget tidak ingin menyinggung siapapun. Kan banyak yang bilang gini, DP kamu tuh harus bersyukur. Gara-gara dokter itu loh kamu tuh jadi pinter. Maaf ya mbak, aku tuh beda seperti kamu mbak. Kalau aku itu pinter mbak dari dulu. Kenapa? Karena aku gak hanya nonton sinetron atau nonton gosip. Tapi yang aku tonton itu adalah tentang news atau berita. Salah satunya tanpa dokter itu pun mengedukasi, aku sudah bukan perempuan yang manja, aku perempuan mandiri. Salah satu contohnya, ketika aku ingin mengetahui produk yang aku pakai, aku selalu melihat BPOM dari dulu mbak. Jadi sebelum ada edukasi tentang dokter itu atau dokter itu yang katanya viral, aku dari dulu sudah pinter mbak. Makanya bedanya itu mbak, aku dan sampean gitu ya. Nah jadi tolong, aku tuh bukan mbak itu bukan aku. Jadi kalau aku nggak bisa tiap hari yang nontonin sinetron, aku setiap harinya itu cari duit. Nah, gimana caranya supaya aku bisa masuk ke semua kalangan? Aku harus pinter, Mbak. Salah satunya aku sering dipakai untuk brand. Makanya aku harus belajar tentang BPOM. Jadi, kalau misalkan Mbak bilang bahwa Dewi Persik itu pinter semenjak viralnya dokter, Mbak salah. Karena aku sudah mandiri sebelum adanya dokter yang viral itu. Salah satu contohnya adalah aku adalah dari dulu yang namanya BPOM itu mbak sudah ada dari dahulu bahala. Mungkin si dokter itu belum jadi dokter mungkin mbak. Gitu ya. Jadi ya saya memang pinter diranjang juga. Itulah gunanya perempuan cerdas. Kalau perempuan cerdas itu bukan hanya pinter masak, bukan hanya pinter diranjang, tapi bukan hanya pinter ngegosip, tapi pinter semuanya. Kalau yang saya yakin kalau perempuan yang pinter itu malas bergosip ya. Karena kalau saya tuh gak suka loh bergosip. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya cuma sharing supaya mbak-mbak ini memahami gitu. Ya kan? Terus kemudian saya juga mau kasih tahu nih. Buka web BPOM resmi. Terus gini nih guys caranya. Pencarian nih supaya tahu ya. Pencarian gimana ya caranya ya? Ini agak gelap ya cuy. Pencarian kata kunci kosmetik, tulis nih kata kuncinya nih. Kata kuncinya ditulis, apa yang sekiranya memang membahayakan. Kata kuncinya tulis di sini. Kemudian kategori pencarian. Nah, ada produk yang di warning juga nih. Ternyata sama BPOM dan kemudian hasilnya seperti ini. Nanti itu tertulis. Nih. Contoh. Duh gimana. Allahu Akbar. Nih contoh. Nah,
Contohnya nih ya, NA11812 ini contoh, eyebrow pen 02 DC Kosmetika ini tidak berlaku, dicabut atas permohonan perusahaan. Itu contohnya kayak gitu. Jadi per 3 bulan BPOM itu selalu mengumumkan kepada kita. Nah, itu bedanya Mbak dengan saya, ya kan? Jadi Mbak jangan samain saya seperti Mbak. Sebelum ada dokter viral itu saya sudah pinter, Mbak. Karena susah kalau aku ngomong aku bodoh, Mbak bilang aku bodoh terus. Jadi bingung ya gini Mbak, ya setiap orang yang berkata bodoh belum tentu dia bodoh. Makanya terkadang kita harus bilang bahwa kita itu bodoh supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Karena di saat kita mengaku diri kita tuh pinter, yang ada malah kita jadi sombong dan kita tidak mau belajar. Itu. Terus kemudian nanti saya ajarin deh ya, saya taruh di feed ya. Ada kenapa selalu menyindir orang ya live-nya, Mbak? Saya kasih tahu kamu baru muncul ya. Saya menjawab omongan netizen terhadap saya, bukan nyindir. Mbak sekolah nggak sih Mbak? Paham kan Mbak? Ya, paham kan? Kalau Mbak paham omongan manusia, ya berarti bagus. Kalau Mbak nggak paham omongan manusia, saya mau pakai bahasa binatang Mbak? Enggak juga kan? Gitu loh ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya, nanti kalau saya nggak jawab dikira sombong, makanya saya jawab, ya kan? Nah kalau misalkan Mbak itu baru muncul kayaknya, bener sayang, nada dia baru muncul kayaknya. Makanya saya itu ngejawab bukan karena saya itu sombong. Giliran saya nggak jawab, hei kenapa lu diem aja DP, kenapa lu begini, lu kenapa lu begitu. Giliran saya menjawab, Mbak bilang saya suka keributan, Mbak bilang saya cari sensasi, Mbak bilang saya pansos. Terus maunya Mbak itu piye, sedangkan Mbak yang mancing-mancing, sedangkan Mbak yang bertanya. Terus maunya Mbak itu kayak apa toh ya? Hah? Oke lanjut lagi ya, kita belajar ya Mbak. Nih contoh nih, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration di Amerika Serikat, European Medicine Agency di Uni Europe. Nah, Mbak baca nih, pendirinya siapa? Pemerintah Indonesia. Mbak tinggal di Indonesia kan? Kita harus mematuhi undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, terus kemudian di sini nih banyak banget guys. Banyak banget. White softening nature white. Nah, terus kemudian wash exotic floral scent Manila. Nih, ini dari BPOM nih. Terus kemudian facial soap Kinono Kosmetika. Nah ini sudah diumumkan loh. Nah padahal udah banyak banget kosmetik-kosmetik yang sudah di warning oleh BPOM. Nah kalian yuk kita bantu sosialisasi klik dari Badan POM. Klik itu adalah seperti ini. Ini klik. Tuh. Nah, hidup sehat dengan cek klik. KDP kalau nggak ada yang lapor ke IDE berarti dokter itu nggak salah dong. Kan selama ini nggak ada yang lapor karena memang tujuan dokter-dokter aku seperti yang kemarin datang di podcast aku bukan untuk menyerang atau menghina, tapi mereka menjelaskan hukum-hukum kode etik atau pasal yang berlaku di kedokteran itu seperti itu darling. Jadi dokter-dokter itu yang semua ada di podcast aku itu tidak menyerang siapapun. Please jangan baper. Selayaknya seorang dokter itu wajib hukumnya apabila kita itu harus menggunakan kode etik. Karena itu dokter-dokter itu semua tercatat di IDE, Ikatan Dokter Indonesia.
Ya mungkin kalau misalkan masyarakat atau dokter-dokter sudah merasa terganggu, bisa aja laporkan ke MKEK. Apa sih MKEK itu? Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Siapa sih yang tahu tentang bidang hukum itu? Dokter Dewa itu bidangnya. Tuh ada Dokter Dewa. Beliau tahu tentang layaknya seorang dokter tuh seperti apa cara beredukasi. Beliau tahu. Jadi dokter itu ada dokter kulit, ada dokter kecantikan, ada dokter yang tahu tentang hukum, ada dokter internis, ada dokter gigi. Lah kalau misalkan dokter gigi tiba-tiba nyembuhin orang yang sakit jantung kan nggak mungkin. Jadi setiap dokter tuh pasti ada bidangnya masing-masing gitu ya. Sok tahu mu ya. Iya karena memang aku tahu. Lah kalau kamu pingin tahu, kamu belajar biar kamu tahu. Jangan mau kamu jadi orang bodoh. Oke. Yuk lagi ya. Hidup sehat dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Ini dari tahun bahala kala sudah ada, Neng. Mbak ya. Sudah ada. Ini dari dulu, ya kan? Nah, ngegas terus. Enggak enggak ngegas. Idi, ngegasan mana sih Mbak? Sama panutan Mbak yang bener aja dong. Saya mah nggak ngegas Mbak. Saya cuman kasih tahu. Gimana sih Mbak? Please dong Mbak, jangan diputer-puterin fakta. Mbak itu harusnya berterima kasih Mbak. Mbak diajarin sama agama Mbak dong, pasti tentang akidah, akhlak. Kalau misalkan kita tidak diajarin tentang akidah, apa iya kita punya etika yang baik Mbak? Mbak, di mana aja itu Mbak? Contoh nih, orang mau masuk rumah aja, permisi. Itu adalah etika, karena kita merasa punya akhlak yang baik. Begitupun di saat kita berbicara dengan orang lain, dengerin dulu. Disimak dulu. Jangan tiba-tiba datang ngegas aja lo, ini aja lo. Nggak boleh kayak gitu Mbak. Orang lain nggak boleh ngegas, Mbaknya sendiri masuk-masuk ke ruangan saya ngegas. Bener nggak itu etikanya? Gitu loh, ya kan? Jadi tolonglah, nggak ada yang salah kok tentang edukasi si DY itu. Yang salah bagaimana? Yang salah itu adalah cara menyampaikan suatu produk. Jangan mengumumkan suatu produk apabila belum ada klarifikasi. Karena apa? Kita pribadi jadi bingung. Kok BPOM belum klarifikasi, kok udah dijadiin konten? Jadi yang benar ini si dokter itu atau BPOM ya? Seperti itu. Sedangkan BPOM itu adalah badan yang dipercaya oleh kita semuanya untuk memantau jenis-jenis kosmetik, obat-obatan, atau makanan yang aman untuk kita konsumsi. Gitu loh ya. Jangan sampai kita itu, kan saya sudah bilang, Mbak berarti baru nyampe, capek saya. Nanti ada tuh yang ilmunya saya tadi yang di awal ya. Saya mau lanjutin lagi nih bagaimana caranya gitu supaya kita itu nggak ini. Nah, kalian itu bisa cek sendiri. Jadilah perempuan yang pinter, jangan manja. Masa harus tunggu dari dokter DY untuk ngecek sebuah produk itu aman atau enggak? Kalian itu kan perempuan yang pinter, katanya pinter, berarti Mbak kalah pinter dong sama saya yang ngatain saya bodoh. Coba kalau Mbak pinter, nggak ketergantungan dong sama itu dokter. Mbak tinggal cek sendiri, kan udah tahu bagaimana cara-caranya ngecek sebuah produk berbahaya atau tidak. Ya nggak sih Mbak, gitu loh. Oke lanjut. Nah ini baru contoh aja, cuman aku nggak perlu. Ini ada merek yang punya teman saya artis yang nggak perlu saya sebut di sini lah ya, biar kalian lihat sendiri di Oke. Sorry ya, saya minum, saya haus. Sorry ya, habis minum haus. Soalnya ngomong mulu ya, bukan ngomong ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, soalnya ada sebuah produk punya teman saya artis yang nggak bisa aku sebut namanya. Nah, nanti takutnya dia tersinggung ya. Jadi di BPOM sendiri ini sudah diumumkan. Nah, jadi kalau pingin bantu BPOM itu, wujudnya kepanjangan tangan BPOM itu apa sih? Sebagai masyarakat itu wajib mensosialisasikan produk-produk yang udah di warning sama BPOM. Nah, kalau Mama minta air putih dong. Depan. Hah? Itu depan. Enggak, soalnya buat ini. Oke, lanjut ya. Saya sorry ya, ada gangguan, ada anakku soalnya. Aku lagi nemenin anakku juga lagi belajar. Oke. Aku mau kasih tahu nih. Sama kalian semua di sini ya. Jadi
Jadi kalau misalkan kamu memang pingin pingin menjadi panjang tangan BPOM, itu kamu apa sih wujud kepanjangan badan BPOM itu? Maksudnya gini, sebagai masyarakat kita itu harus mensosialisasikan produk-produk yang udah di warning sama BPOM. Itu baru benar gitu loh. Baru tuh kalian bikin konten, umumkan tuh sama semua orang. Say, produk ini ternyata mengandung ini, mengandung itu. Kamu nggak perlu keluar duit ke lab. Kamu juga nggak apa namanya. Yang kedua, kamu juga nggak kena masalah hukum, nggak di apa namanya, nggak dituntut sama orang yang punya produk. Terus kemudian yang ketiga, kamu juga nggak nambah-nambah dosa buat dirimu sendiri. Gitu, say. Nah, kalau misalkan kamu memang kepengen jadi orang yang membantu pemerintah atau menjadi panjang tangan BPOM gitu. Terus kemudian, Mami ngantuk nggak ngantuk, say sebenarnya. Cuman karena banyak netizen yang tanya, jadi mau nggak mau aku harus live, aku harus kasih tahu ya. Sebenarnya saya capek, saya ngantuk, banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Tapi demi apa namanya, demi saudara-saudara saya itu bisa mendapatkan wawasan, ya kenapa enggak? Seperti ini kan, kalau misalkan orang itu positif dengan live saya, satu selain dia dapat ilmu dari saya, karena saya juga belajar dari para dokter, bukan belajar di gunung ya, bukan belajar di dukun, tapi ini belajar di para dokter-dokter yang sesuai dengan bidangnya. Terus kemudian apa namanya, saya mendapatkan pahala dari Tuhan karena saya bisa apa namanya sharing sama orang-orang yang nggak ngerti tentang masalah ini. Minum lagi, haus. Kemudian, nah dari dokumen sidak itu nanti kayak gini guys, kan BPOM tuh menyidak tuh kayak begini. Nih, gimana caranya ya? Oke, aku gini aja deh, gini. Aku kasih lihat. Nih, kayak gini. Ini cara-caranya nih. Badan pengawas nih kayak gini. Tuh. Oke, jadi kalian nanti akan dapat info nih. Gak perlu kalian jadi orang yang capek banget sih gue harus nungguin itu, nungguin ini. Dok, tolong dong, gue ketergantungan sama si A, si B. Gak usah. Jadi jadilah kamu perempuan yang mandiri, jadilah kamu perempuan yang pintar. Gimana caranya? Yaitu tadi, kamu cari sendiri di BPOM. Lumayan kalau kamu nonton di YouTube, kuotanya habis, say. Tinggal kamu klik download BPOM, udah banyak banget tuh produk-produk yang tidak boleh dianjurkan untuk dipakai ya, jelas ya saya. Oke, terus kemudian Leges. Nah, kalau udah kayak gini nih, hajar nih dok. Dokter DY juga hajar nih dok. Kalau udah ada klarifikasi dari BPOM, saya dukung tuh dokter DY untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa produk ini berbahaya, produk ini bisa bikin wajah rusak. Saya dukung dok. Itu baru aku berterima kasih sama dokter DY. Itu bagus. Tapi kalau misalkan belum ada klarifikasi, jangan dok. Dokter kan ibaratnya kan sudah disumpah, ada pasal-pasalnya juga, kan itu bisa membahayakan. Pakailah kode etik yang baik, ya kan. Kalau ingin menjadi seorang panutan itu harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu gimana? Agama saya dok mengajarkan untuk kita antar Allah itu baik. Untuk kita sesama manusia jangan bikin permusuhan dok. Apalagi bukan kewenangan kita. Kita tetap harus baik. Berbaik sangkalah terlebih dahulu. Kemudian kepada alam, hablum minallah, hablum minannas. Wah, saya jadi ustazah lagi nih, jangan lah ya, belum ya. Nah, seperti itu. Nah, etika itu kayak gimana sih dok? Mbak DP, etika itu kayak gimana Mbak DP? Etika itu adalah tatanan seorang dokter, itu adalah kode etik. Tatanan seorang warga negara masyarakat yang baik itu seperti apa? Tantangan masyarakat Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak mengikuti tatanan atau etika atau etik, yang ada malah anak sama orang tua pasti nggak akan ada akhlaknya. Contoh, dia bentak-bentak orang tuanya. Dia nggak mau, jangan orang tua deh, atau orang yang lebih tua, junior, senior.
dia tidak akan pernah respect sama senior. Merasa dia viral junior, dia tidak akan pernah respect sama senior. Itu berarti gak etis atau dinamakan tidak punya etika. Contoh kecilnya seperti itu. Ya say, tolonglah karena nomor satu itu dalam kehidupan kita harus bisa saling bertenggang rasa yang bukan menjadi sebuah kewajibannya ya jangan dikerjain. Maksudnya kewenangannya ya jangan dikerjain ya kan. Nah, jadi itu ya sayang. Terus kemudian ada lagi nih. Ada lagi nih ya. Mengenai nah ini aku oke aku pengawasan evaluasi sudah oke nih. Jadi aku tuh baca di Google pelanggaran kode etik mekanismenya. Jadi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu adalah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia atau IDA yang dibentuk secara khusus di tingkat pusat, wilayah dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi atau tugas kelembagaan. Nah, nih kalian harus sering baca say, biar kalian paham ya kan. Nah, kalau misalkan kalian hanya cuman sekedar nonton sinetron terus, nonton pergosipan terus, gimana kalian bisa pinter ya kan? Jadi gunanya kalian punya handphone itu untuk dapat ilmu yang baik. Contoh nih, aku ngaji, kak kok nggak pakai Al-Quran aja sih? Kan lebih bagus. Kenapa kita punya handphone, aku pakai ini kalau misalkan saya ada di luar. Makanya gunanya punya handphone, kita bisa download Al-Quran. Ada 30 juz misalkan. Maaf ya kalau aku berbicara mengenai agama. Karena kan rata-rata orang yang bicara sama saya atau orang yang bertanya sama saya itu kan rata-rata ibu-ibu yang pakai jilbab. Tapi ibu-ibu juga ya begitulah ya kita. Ya seperti yang aku bilang tadi bahwa setengahnya orang itu sudah punya edukasi. Maksudnya orang yang udah pinter. Setengahnya lagi pasti orang-orang itu yang awam, yang dia sudah percaya sama itu dokter. Kasarnya udah deh, lu minum ini pasti sembuh. Dia pasti bakalan minum gitu. Dia gak mau tanya ini obat apa, kandungan obat ini apa. Contoh nih, gue kasih kamu infus biar putih Dewi Persik. Oh gitu ya dok, apa ini dok? Disuntikin. Saya bukan orang yang kayak gitu, aku kritis say. Setiap infus yang masuk di tubuh aku selalu tanya, kandungannya apa dok? Kalau ini untuk apa dok? Ini untuk gimana dok? Berapa kandungannya dok? Seperti apa? Walaupun aku bukan dokter, itu aku. Jadi jangan samakan aku dengan mbak ya. Kalau mbak mungkin berbeda gitu kan. Kalau mbak mungkin udah saya suntik ya, kamu biar putih. Udah main suntik aja, encus. Kalau aku nggak kayak gitu mbak. Jadi kalau aku selalu tanya sama dokter, ini fungsinya untuk apa? Di dalam obat infusnya itu apa aja? Oh ini glutathione. Emang ada dok glutathione di dalam infusan itu dok? Emang sudah BPOM? Karena setahu saya glutathione itu kayaknya belum BPOM deh, kecuali yang bentuk pil-pil putih. Itu semua saya tanya. Jadi aku tuh orangnya cerewet dan kritis. Maaf ya saya, itulah bedanya saya dengan mbak-mbak yang tanya di sini. Terus kemudian ada lagi. Nah, ini lebih parah. Ini ya. Oke. Aku lagi belajar yang di Google aku pelajarin dulu ya. Nanti ada beberapa yang nggak aku paham di sini karena memang kan aku bukan sekolah kedokteran ya say, tapi setidaknya untuk mengenai kosmetik, untuk mengenai obat-obatan dan makanan, aku sebagai seorang ibu, aku sebagai seorang pembisnis, aku harus tahu. Karena kalau makanan-makanan nih sembarangan tiba-tiba ini dari luar, misalkan seperti ini contoh, ini kan ada halal, terus kemudian ada BPOM-nya. Kalau misalkan aku tidak melihat ini bagus atau ini aman, apa iya aku mau tungguin DY untuk bisa memakan ini produk? Kan nggak mungkin. Otomatis aku harus belajar. Jadi bukan karena aku ikut campur dari masalah ini, tapi setidaknya wawasan atau wawasan ilmu pengetahuan tentang hal ini aku
aku bisa punya gitu. Karena aku punya anak, aku punya suami, aku punya keluarga yang harus aku kasih edukasi supaya mereka juga berhati-hati dalam menggunakan kosmetik, obat-obatan dan makanan. Tiba-tiba ini makanan dari Jepang loh, enak banget, cobain deh. Udah deh, ini pokoknya tapi nggak ada BPOM-nya, nggak ada kata halal. Ternyata itu mengandung babi atau itu mengandung bahan-bahan yang beracun. Terus kemudian aku misalkan alergi bahan tertentu di makanan itu, ternyata bikin aku keluar merah-merah, keluar ini. Kan siapa yang bodoh? Yang bodoh adalah kita, karena kita masih menunggu DIY untuk mendapatkan edukasi. Setuju nggak? Seperti itu. Sudah ya sayang. Kalau mau nonton sinetron ya monggo, namanya juga hiburan. Nonton sinetron dan nonton drakor ya monggo, namanya juga hiburan. Nonton pagi-pagi ambiar setiap Senin sampai Jumat ya monggo. Nonton apa aja juga monggo. Tapi yang namanya belajar sampai kapanpun itu nggak sampai SMA, nggak sampai kuliah. Percuma kuliah cuman secara materi, tapi dia sendiri tidak menerapkan. Contohnya nih, orang yang beragama belum tentu agamis. Orang yang titelnya profesinya dokter belum tentu mendalami keprofesiannya. Seperti itu contohnya. Jadi balik lagi kepada oknumnya masing-masing, niat belajar atau tidak. Karena ilmu pengetahuan itu di mana saja bisa kamu dapatkan. Pengalaman itu lebih penting daripada hanya sekedar teori. Jadi kalau sudah dia berpengalaman, dia otomatis bisa menciptakan sebuah teori. Tapi kalau misalkan dia hanya memahami teorinya saja, tapi dia tidak ada pengalaman atau actionnya, itu belum tentu dia bisa. Belum tentu dia bisa membuat teori. Seperti itu. Oke, selesai. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semuanya, perempuan-perempuan milenial, perempuan-perempuan 2021 yang semakin pintar, yang semakin berwawasan, dan jangan mau dijajah sama orang-orang yang tidak berwawasan. Yuk belajar mandiri sebagai perempuan yang pintar. Oke. Waktunya istirahat karena ini sekarang malam Jumat ya. Tadi aku habis latihan, kemudian karena aku mens, jadi aku cuman bisa ngaji surat-surat pendek, zikir buat orang tua kita yang sudah meninggal, buat leluhur, dan buat orang-orang yang yang kerasukan. Mudah-mudahan sama Tuhan diberi kesabaran hatinya, diberikan pencerahan hatinya dan otaknya supaya bisa menelaah dengan baik. Oke. Buat yang lain terima kasih banyak. Buat Mas Slamet Kencop, Ibu Slamet, buat Audrey, buat Jopa, buat Siti, buat Mas Dian. Iya, aku sudah ada asisten sayang, nanti kalau aku lagi kekurangan asisten ya. Buat Gen, Jupang, Mai, Monci, buat Resa sayang, ketemu nanti Senin sama Memong ya. Buat Mbak Tania, buat Ninda, dan buat yang lain-lain lah pokoknya. Buat semuanya salam silaturahmi dari aku ya. Ambil manfaatnya ya. Dan mungkin aku cuma bisa bilang, jangan pernah menjudge orang itu dari covernya, tapi kamu harus bisa kenal orang itu terlebih dahulu. Kerendahan hati itu dilihat dari sikap dan ucapan. Karena setiap orang yang bilang bahwa dirinya adalah orang kotor bukan berarti dia kotor, tapi dia mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih di dunia ini. Jadi monggo kita sama-sama introspeksi diri untuk tidak saling menghujat satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas, lebih open minded lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.